Seperti itu ya teman-teman, tujuannya kenapa sih harus USG transvaginal di hari kedua atau ketiga saat menstruasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Kembali lagi di channel YouTube Normal Care. Semoga semua teman-teman online dalam kondisi sehat ya. Di episode sebelumnya, Normal Care sudah berbagi informasi seputar program hamil. Di antaranya ada pemeriksaan HSG, kemudian deteksi ovulasi dengan LH strip. Untuk yang belum nonton, bisa tonton videonya. Dan di episode kali ini masih tetap sama seputar program hamil. Program hamilnya yang akan kita bahas adalah tentang pemeriksaan USG transvaginal. Karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang USG transvaginal saat program hamil. Nah, untuk tahu informasi lebih lengkapnya, tonton videonya sampai selesai. Baik, di video kali ini Normal Care akan berbagi informasi dan juga pengalaman seputar program hamil, terutama tentang USG transvaginal. Nah, USG transvaginal ini untuk yang belum tahu adalah pemeriksaan medis dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memperoleh gambaran organ reproduksi perempuan. USG ini tidak menghasilkan paparan radiasi, sehingga aman untuk semua pasien. Nah, untuk yang bertanya-tanya bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yaitu dengan cara memasukkan prop USG yang berbentuk seperti tongkat yang sebelumnya sudah dilapisi kondom, kemudian dimasukkan ke dalam saluran vagina. Untuk yang sedang menjalani program hamil, ini biasanya akan disarankan untuk melakukan USG transvaginal pada hari kedua atau ketiga saat menstruasi. Ini tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi masalah reproduksi. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran kondisi rahim dan ovarium, apakah ada polip, kista, atau kelainan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur jumlah folikel antral dalam ovarium. Folikel antral ini adalah kantong berisi sel telur yang belum matang. Nah, ini dapat memberikan gambaran tentang cadangan telur. Jumlah folikel antral yang sangat rendah, ini menunjukkan cadangan sel telur yang rendah juga. Dan sebaliknya, jumlah folikel antral yang sangat tinggi ini bisa menunjukkan kemungkinan gejala polikistik ovari, atau mungkin ada gejala yang menyertai lainnya, bisa juga menjadi polikistik ovari syndrome. Nah, sebagai gambaran, USG transvaginal yang dilakukan pada hari kedua atau ketiga saat menstruasi adalah seperti ini. Nah, jadi gambaran USG pada saat menstruasi hari kedua atau ketiga adalah seperti ini. Di sini ada tulisan OVK dan juga ada tulisan OVKI, artinya ovarium kanan dan ovarium kiri. Nah, di ovarium kiri ini, yang ada tulisan OVK ini, kita lihat ada bulatan-bulatan hitam. Nah, inilah yang disebut sebagai folikel antral, yaitu calon sel telur yang nantinya akan matang dan dilepaskan saat ovulasi. Bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti berdasarkan perkembangannya seiring waktu mendekati masa ovulasi akan ada satu folikel dominan yang akan berkembang. Nah, seperti ini. Ini ada satu folikel yang berkembang menjadi sel telur matang yang nantinya akan dilepaskan saat ovulasi. Nah, yang atas ini adalah hasil USG pada saat hari ke-8, dihitung dari hari pertama haid. Nah, hari ke-8 sudah ada folikel yang dominan yang berkembang, ukurannya menjadi lebih besar dibanding dengan yang lainnya. Seiring waktu ini akan terus berkembang dan matang sehingga akan dilepaskan pada saat ovulasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tujuannya kenapa sih harus USG transvaginal di hari kedua atau ketiga saat menstruasi? Ya, karena untuk selain menilai saluran reproduksi adalah untuk menilai cadangan sel telur dan untuk melihat perkembangan sel telur, apakah ada sel telur yang nantinya akan tumbuh dominan dan juga matang. Seperti itu ya, jadi terjawab sudah ya teman-teman. Jadi kalau memang sedang program hamil ya baiknya dilakukan USG transvaginal pada hari kedua atau ketiga, mulai hari kedua atau ketiga, dan juga akan dilakukan pemantauan terus untuk menilai perkembangan sel telur ini. Seperti itu ya teman-teman. Demikian informasi yang bisa Normal Care bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menjemput buah hati. Tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang mau berbagi pengalaman, berbagi informasi, atau mungkin masih ada pertanyaan,
Silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.